Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan pengendalian hawa nafsu. Selama sebulan penuh, siang dan malam, kaum muslimin ditempa untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Nafsu pada diri manusia pada awalnya bersifat netral. Kemudian Allah menciptakan kecenderungan pada nafsu atau jiwa manusia untuk taat dan maksiat. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Manusialah yang menjadikan nafsunya bersih serta selalu cenderung kepada kebaikan atau menjadikannya kotor dan selalu cenderung kepada keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Selanjutnya, Ibnu Qutaibah rahimahullah bertutur, yang dimaksud orang yang bahagia karena mensucikan dirinya adalah orang yang berusaha mengembangkan dan meninggikan ketaatan, kebaikan, serta hal-hal kebaikan lain yang mampu dilakukan. Adapun orang yang merugi adalah orang yang mengurangi dan meringankan amalannya dengan meninggalkan berbagai macam kebaikan dan terjerumus dalam kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Imam Al-Ghazali berkata, abid atau ahli ibadah, orang yang ahli beribadah, disibukkan oleh penghalang-penghalang yang terdiri dari 4 macam, yaitu dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Ia menegaskan bahwa abid wajib menghilangkan penghalang itu dari dirinya dengan cara apapun, supaya sampai kepada maksudnya, yaitu dengan cara zuhud pada dunia, mengasingkan diri dari makhluk, memerangi setan, dan mengalahkan nafsunya. Namun Al-Ghazali mengakui bahwa nafsu merupakan yang paling berat dan paling dahsyat dari yang lain. Ia tidak mampu dikalahkan dengan satu kali saja. Nafsu itu bagaikan musuh dalam selimut yang sangat sukar untuk dihilangkan, karena ia berada dalam diri kita. Berbeda dengan penghalang lain yang semuanya berada di luar diri kita. Karena itulah, Al-Ghazali mengaku bahwa nafsu adalah yang paling dahsyat dari 4 macam penghalang ibadah itu. Ada 7 karakteristik dalam nafsu. Nafsu itu 7 karakteristiknya, tetapi eksistensinya hanya 1. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemaksiatan. Kedua adalah nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih terpeleset dalam perbuatan maksiat, sehingga membuatnya selalu menyesali diri. Ketiga adalah nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti riya, ujub, sombong, dengki, cinta dunia, dan lain-lain, termasuk penyakit batin, tapi ia belum dapat melepaskan diri dari kotoran halus tersebut. Sedangkan yang keempat adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari kotoran halus dan telah berganti sifat tercelanya menjadi sifat terpuji. Sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang jamaliyah, berupa kasih sayang, lemah lembut, kemuliaan, dan lain sebagainya. Disinilah awal mula seseorang sampai kepada Allah, tapi ia masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang halus, seperti syirik kafi dan cinta menjadi pemimpin. Berikutnya adalah nafsu radiyah,
yaitu nafsu yang telah sampai makom fana, tapi ia masih melihat diri telah fana sehingga dapat membawanya kepada riya. Yang keenam adalah nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang telah fana dari fana dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Sedangkan yang ketujuh adalah nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah sempurna atau kamil. Berdasarkan klasifikasi nafsu itu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah dan 3 nafsu lainnya. Berikutnya adalah Allah menjadikan sifat dengan potensi nafsu ini agar muncul takwa dari hambanya. Karena ketika kita diuji dengan sifat bohong, maka berarti diperkenalkanlah sifat jujur. Allah menciptakan nafsu sombong untuk mensucikan dengan mendatangkan lawannya, yaitu sifat rendah hati. Dan nafsu marah ini akan memunculkan kesabaran. Poin utamanya adalah sucikan dengan sifat baik kita, dan ajaran ini hanya ada dalam ajaran Islam. Profesor Dr. Hisanori Kato dari Chuo University Tokyo dalam kunjungannya ke Indonesia menyatakan bahwa orang Islam lebih hebat dari orang Jepang. Orang Jepang sehebat-hebatnya meskipun Jepang terkenal dengan disiplin, rapi, dan integritas yang luar biasa, namun ketika putus asa mereka bunuh diri. Disampaikan oleh beliau ketika menjadi tamu dalam sebuah universitas di Indonesia. Sedangkan orang Islam ketika putus asa memunculkan sikap baiknya. Kemudian bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu itu? Bagaimana supaya jiwa kita menjadi jiwa yang riyadhah dan mutmainah? Untuk memunculkan jiwa riyadhah dan mutmainah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman atau tidak sempurna imannya salah seorang dari kalian hingga nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian dalam surat Al-Jasiyah juga disampaikan bahwa "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzi la ya'lam." Kemudian engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu akan berlawanan dengan mengikuti wahyu, sehingga wahyu hanya akan sempurna jika menjauhkan dari pengaruh hawa nafsu. Jika manusia menyimpang dari syariat dan mendustakan ayat-ayat Allah, berarti ia telah memperturutkan hawa nafsunya. Sebagai contoh, kisah Nabi Saleh dan kaum Tsamud. Pada kisah ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Asy-Syam ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala karunia terhadap kaum Tsamud, mulai dari kekayaan alam yang luar biasa, tanah subur, hingga binatang ternak yang mampu berkembang biak dengan baik. Sayangnya, kemakmuran yang dimiliki tidak membuat mereka taat kepada Allah. Mereka enggan mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya, yaitu mengeluarkan seekor sapi dari batu yang besar. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah, dan Allah mengabulkannya. Dan Nabi Saleh meminta kepada kaum Tsamud untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Akan tetapi kaum Tsamud itu mengingkari ketika mereka telah melihat seekor sapi betina dapat dikeluarkan dari batu besar. Nabi Saleh menyampaikan bahwa supaya mereka memelihara sapi betina tersebut dan tidak berperilaku buruk kepadanya. Akan tetapi, jangankan menepati janji, mereka justru membunuh unta tersebut. Bukan sapi ya, unta. Hal tersebut mengakibatkan turunnya azab Allah dalam waktu 3 hari. Sebagai seorang utusan, Nabi Saleh memperingatkan kaum Tsamud untuk terakhir kalinya. Sayangnya mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Hukuman Allah dijatuhkan kepada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan. Ketika hari Jumat pagi, seluruh wajah kaum Tsamud berubah menjadi merah. Pada sore hari mereka berkata, sudah 2 hari berlalu dari waktu yang ditentukan. Pada hari selanjutnya, seluruh wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan keesokan harinya setelah matahari terbit, terdengar suara yang keras dari atas sehingga memecahkan jantung mereka.
dan dari bawah mereka bumi terguncang dengan sangat keras. Maka tidak lama kemudian nyawa-nyawa pun melayang. Adapun dikutip dari channel YouTube Ustadz Muhammad Nur Zikri, terdapat nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tolabu fudulid dunya uqubatun aqabalahu biha ahlu tauhid. Mencari hal duniawi yang melebihi kebutuhan sejatinya adalah hukuman yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Berkenaan dengan hawa nafsu ini, contohnya dalam kehidupan nyata adalah misalkan kita membeli rumah banyak-banyak padahal tidak digunakan. Itu adalah hukuman sebenarnya. Membeli mobil banyak padahal kita hanya butuh satu saja. Kemudian belanja banyak karena diskonkah atau karena aji mumpung. Itu juga sebenarnya adalah merupakan hukuman bagi kita. Lalu bagaimana kalau besok meninggal lalu dihisab? Apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam mengalahkan nafsu bukanlah merupakan perkara yang mudah. Sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Adapun trik mengalahkan nafsu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah dengan cara mengenali nafsu lebih dulu. Mengenali ajakan nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah. Mengenali ajakan nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah, yaitu dinyatakan oleh Ibnu Athaillah, apabila ada dua hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah. Ya, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Ajakan Allah adalah yang lebih berat dikerjakan, sedangkan ajakan nafsu lebih ringan dikerjakan. Dalam aktivitas sehari-hari kita sering dihadapkan pada dua hal yang bias, apakah kita laksanakan atau tidak kita laksanakan. Contohnya, mengerjakan sholat berjamaah pada awal waktu, atau dengan mengerjakan sholat sendiri pada akhir waktu. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegas melakukan amalan sunnah, namun malas melakukan amalan wajib. Dengan demikian, trik mengalahkan nafsu adalah mengikuti yang lebih berat dikerjakan dan berpaling dengan tegas dari yang lebih ringan dikerjakan. Mendahulukan yang lebih kuat hukumnya dari yang lebih ringan hukumnya walaupun banyak kelebihannya. Ancaman bagi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsu dan menentang syariat. Allah berfirman dalam surat Toha yang menyatakan bahwa di akhirat kelak akan mendapatkan siksa neraka dan mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Padahal sebelumnya mereka dapat melihat. Hal itu karena mereka mengabaikan peringatan dari ayat-ayat Allah. Allah hanya memanggil nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Dari 7 karakteristik nafsu tadi, 3 adalah nafsu yang buruk dan 4 adalah nafsu yang Allah panggil dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh keistimewaan, ibadah yang berlipat ganda pahalanya bagi orang yang mengerjakannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bulan puasa itu setan dibelenggu, namun nafsu masih tetap ada dalam diri manusia. Nafsu itulah yang membuat orang-orang yang berpuasa gagal atau tidak sempurna. Dengan demikian, kewajiban bagi orang yang berpuasa mengalahkan nafsu jahat tersebut agar ia bisa menjalani bulan puasa dengan baik dan sukses dunia akhirat. Mengendalikan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya dengan ibadah ritual, melainkan dengan mengikuti syariat Islam secara total dalam kehidupan. Dengan mengikuti syariat Islam, maka kehidupan akan menjadi indah penuh barokah. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini diberi kekuatan untuk menundukkan nafsu kita dengan wahyu ilahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.